Oke guys, balik lagi dengan gua di channel Cikijau. Lanjut lagi kita ngebahas tentang kenangan masa kecil di tahun 2000-an. Kemarin gua udah ngebahas kartun-kartun di TV7. Kita sudah ngebahas kartun-kartun di Indosiar. Kali ini kita bahas bosnya, ya, ibaratnya, yaitu stasiun televisi di mana pada saat era tahun 2000-an itu hari Minggu adalah surganya anak-anak, di mana kita sebagai anak-anak tuh rela bangun pagi-pagi cuman buat nonton kartun-kartun yang disediakan stasiun televisi ini. Apalagi kalau bukan RCTI, oke. Era tahun 2000-an gua masih SD tentang RCTI itu nggak ada habisnya sih. Kalau ya terlepas dari hari Minggu ya, RCTI itu gua tuh banyak apa ya, film-film sinetron ya dulu, sinetron, bahasanya sinetron yang emang menarik gitu. Jin dan Jun, kalau habis maghrib maghrib tuh ada gerhana Senin tuh, gue inget banget setiap Senin ada tuh, Senin doang kayaknya, dulu seminggu sekali. Terus ada apa, Jini Oh Jini, wah banyak sih sebenarnya kalau ngomongin RCTI ya. Mungkin kita sedikit fokusin dulu sekarang ke hari Minggu, yaitu kartun-kartunnya. Gimana, gue inget ini kalau nggak salah inget ya, soalnya ada satu momen yang gue miss. Seingat gue kartun di RCTI itu mulai jam 6 seingat gue, atau gue lupa antara 6 atau setengah 7 gitu. Dan itu dimulai dengan kartun ini. Kartun apa ini nih? Udah lihat aja sendiri, pasti tahu lah. Gede banget. Ayo maju, mobilku melaju cepat. Hari cerah menanti di saat rasa bayang senyuman yang kurindukan. Let's go. Bersatu dengan angin, larilah mimpi-mimpiku. Ku tak akan pernah menyerah. Winning run. Ya ampun. Oke, let's and go. Jam ini gua coba ya, kalau gua oke, mungkin sekarang gua bakal bahas, mungkin ini mulai jam 6. Seingatnya gua. Mungkin kayaknya gue salah sih, kayak setengah 7, tapi seingat gua jam 6. Oke. Kalau misalkan ini jam 6, ini pokoknya intinya kartun pertama yang tayang di pagi hari pada hari Minggu di RCTI. Dulu nama ya, nggak dulu aja sih namanya, mungkin anak-anak emang bangun pagi ya. Cuman dulu tuh bangun pagi, kayak apa ya, bangun pagi cuma buat nonton TV tuh pasti diomelin sama, kalau gue ya dulu diomelin sama mak gue, ngapain lu pagi-pagi nonton TV gini 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 gitu. Itu pengalaman gue sih, nggak tahu bagaimana dengan pengalaman kalian, tapi tetap dipaksain karena ini kartun yang bikin gue tertarik dengan Tamiya. Bukan gue aja sih, yakin semuanya anak-anak pasti tertarik main Tamiya gara-gara nonton ini gitu. Dan Tamiya kesukaan gue bukan di filmnya ya, maksudnya di gara-gara ini gue jadi demen banget itu main. Kalau beli Tamiya itu pasti gue beli Tamiya Black Saber, kalau nggak Diospada gitu. Dan lucunya nih, gara-gara kartun ini, kalau tiap main Tamiya itu di track biasa kan, track yang dulu kan yang dua dua jalur gitu, yang letter 8 gitu, huruf apa, angka 8. Itu teman gue kalau ada yang punya Magnum pasti, "Wih, gila, Magnum lo bisa terbang nggak? Coba saya apa, Magnum Tornado ya kan, jurusnya Magnum Tornado ya kan." Kalau ada yang punya Broken G tuh pada takut dulu. Lu punya Broken G? Gila lu, ntar ngerusakin Tamiya gua lagi gini. Itu bener tuh ada capitnya. Iya ada katanya. Capit broken gitu kan, senjatanya Broken G gitu. Wah seru sih kalau ngomongin ini kartun, gak ada habisnya sih Tamiya. Let's and go. Dan Tamiya itu pun juga sebenarnya merek ya. Sebenarnya Mini 4WD, nama mobilnya itu Mini 4WD. Cuman kita orang Indonesia udah terbiasa menyebut benda itu tuh Tamiya gitu. Jadi ya
Ya itulah salah satunya. Oke, lanjut dari kartun Let's and Go, ada kartun Chibi Maruko-chan. Ini sorry suaranya agak agak apa ya, distorted gitu. Tuh, ntar kartun aja ngajarin kita buat keluar nyari temen. Nah, ini kartun yang bagus. Maksud gue gini loh, mengingat apa ya, kehidupan sekarang gitu, yang dimana serba gadget, serba smartphone, dimana orang-orang udah males keluar gitu loh. Dan ini makanya kenapa gue bilang ini bagus. Ini dari liriknya aja. Sebenarnya liriknya gue gak tau, gue gak berarti sih tadi liriknya itu sesuai dengan asli Jepangnya atau enggak. Tapi intinya lagu ini mengajarkan kita tuh untuk main keluar, cari teman gitu loh, bersosialisasi intinya gitu kan. Lu jangan di rumah aja. Itu makanya ini kartun bagus banget, banyak banget. Ini komedi ya, basicnya komedi kayak ya model-model Doraemon yang setiap satu cerita itu abis gitu. Itu kok komedi tapi cerita anak-anak, dia anak SD nih, cerita anak SD tapi dari sudut pandang si Maruko sebagai cewek gitu, dimana dia juga nunjukin kehidupan keluarganya yang ada kakeknya yang baik banget sama dia pilih kasih sama kakaknya gitu kan, terus ada ibunya yang bawel gitu tapi sebenarnya sayang gitu kan. Itu nunjukin yang simple tapi melekat gitu loh. Terutama gue yang masih kecil, gue nonton, gue ngikutin ini serius gitu sih. Ini antara jam setengah tujuh atau jam 7 ya, kalau gue salah koreksi. Chibi Maruko-chan. Padaku di sore hari sampaikan salam gembira. Oke, Chibi Maruko-chan rekomen. Dan sampai sekarang di Jepangnya juga pun masih ada ya. Oke, selanjutnya kita ada kartun ini. Halo. Kecilin suaranya kegedean nih. Atuk kutuk. Biji bunga matahari. Gitu, Hamtaro. Ya, Hamtaro. Jujur gue sebenarnya nggak terlalu nonton ini kartun, tapi gue ingat banget openingnya. Jadi karena kan gini loh, di era 2000-an itu kita pasti, gue yakin semua itu mantengin RCTI. Dan kalau udah mantengin RCTI, nggak mau pindah ke lain channel kebanyakan. Karena di RCTI bagus-bagus semua. Gue nggak bilang TV lain nggak jelek, nggak. Bagus juga. Cuman kayak nggak mau ketinggalan kartun berikutnya gitu. Kayak misalkan tadi gue nonton eh, Tamiya Let's and Go gitu. Wah, gue nggak mau ketinggalan Chibi Maruko-chan nih, gue harus nonton. Openingnya pun harus ditonton gitu, karena gak tahu kenapa itu dulu gitu feelingnya kayak gitu. Dan begitu pun juga dengan Hamtaro. Gue selalu nonton openingnya sih, pasti nonton gitu, tapi gue nggak terlalu ngikutin ceritanya. Bahkan kayak gue dulu pada pokoknya gue nonton sekali dua kali doang, kayaknya nggak terlalu sering gitu. Karena salah satu alasannya juga gue, pada saat Hamtaro tayang ini antara jam 7 atau setengah 8 ya, gue lupa lupa ingat. Pada saat Hamtaro tayang, kalau nggak salah berbarengan dengan Digimon di Indosiar. Nah, makanya gue fokus ke Digimon, karena Digimon bagi gue wajib hukumnya pada saat itu, karena emang seru banget gitu kan. Makanya Hamtaro nggak gue tonton. Atau pada saat jam Hamtaro gue mandi, karena udah disuruh mandi, woi mandi mandi gitu sama orang tua kan, mandi mandi nonton mulu iya gitu. Jadi chance-nya tuh, kesempatannya di sini gue lupa inget ya antara apanya gitu. Hamtaro itu juga sebenarnya kartunnya bagus itu, gue yakin bagus ini. Kayak gitu, ada Hamtaro. Selanjutnya nah ini jam 8 ya, sampai sekarang pun hari Minggu masih ada, yaitu
kartun legendaris Doraemon. Begini aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali di angkasa. Hai. Baling-baling bambu. Doraemon, aku sayang sekali. Doraemon. Oke, cancel dulu. Ya itu. Jadi Doraemon ya, Doraemon. eh Ya ini kartun semua orang lah, semua kalangan. Mungkin yang kalian sudah bapak-bapak, sudah om-om masih nonton ini mungkin kalau ada waktu di hari Minggu buat sekedar mengenang gitu. Ya itu Doraemon. Ini jujur gue Doraemon yang ini lebih suka dari segi apa ya? Mungkin pengisi suaranya juga khas banget gitu karena mereka lama ya, maksudnya berapa tahun nih pengisi suara yang sama gitu di Doraemon ini, dan pada tahun 2010-an gitu nah pengisi suaranya tuh kayaknya mulai berubah, mulai berganti, dan disitu ciri khas Doraemon agak hilang karena kita udah bertahun-tahun nonton Doraemon dengan pengisi suara yang sama gitu. Di sini gue suka banget kayak suara, terutama suara si Suneo ya sama Giant yang menurut gue. Nobita juga beda ya, Nobita juga beda, Nobita Suneo Giant yang menurut gue tuh ciri khasnya, masih inget deh, gue masih inget di suaranya kayak Suneo ya. Nobita yang ya gitulah suara Suneo yang maunya. Kamu punya ini ya, aku perlu beli ini nih remote control. Kalau kamu mau aku tidak, aku kasih pinjam. Gitu kayak apa ya di suaranya gitulah. Atau Giant, Giant tuh suaranya tuh tadi, hey baling-baling bambu tuh suara Giant deh gitu deh. Terbang bebas di angkasa. Hai, baling-baling bambu. Itu suaranya Giant, itu suara pengisi suaranya Giant itu. Giant itu wah, dulu tuh nggak tahu ya pengisi suara, di pengisi suara hampir di semua kartun di yang tayang di ini ya pada tahun 2000-an itu bagus-bagus menurut gua, sangat-sangat bagus, sangat menjiwai, dapat karakternya gitu, dengan kayak karakter Giant lagi balik ini yang gede banget tapi penyayang gitu, sebenarnya dia ada dapat gitu loh karakternya. Kayak gitu sih, wah ngomongin Doraemon tuh ngomongin semuanya lah itu sampai sekarang. Ya walaupun sekarang pengisi suaranya udah beda ya, udah menurut gua udah kurang gitu. Kurang ya, mungkin sebenarnya bagus, cuman karena ya balik lagi karena kita nih anak 90-an udah terbiasa bertahun-tahun nonton Doraemon dengan pengisi suara yang dulu, terus ngedenger suara yang sekarang, ih jelek pasti. Gue bukan bilang pengisi suara jelek, image kita jadi jelek karena kita selalu udah terbiasa gitu dengan yang lama gitu sih. Oke, Doraemon di Jepang masih ada, di Indonesia masih tayang, dan masih di jam yang sama, nggak pernah berubah Doraemon. Salut gua, pertahanin RCTI. Oke, berikutnya masih dengan ini dia, kartun bangor yaitu Crayon Shinchan. Merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya aku senang Openingnya ciri khas banget ini. perasaan kita, tapi mengapa Iya, hanya aku yang dimarahi. panas tergenang Hilang tiada hentinya. dan tak ada yang sekali. Crayon Shinchan, ya ampun, lagi-lagi salah satu kartun legend di RCTI dengan pengisi suaranya yang sangat-sangat unik pada saat itu, yaitu si Oni Sahrial ya kalau nggak salah, yang main Tuyul dan Mbak Yul gitu. Nggak ada yang nyangka kalau ternyata dulu ya gua terutama, itu yang pengisi suara Shinchan dia, wih gila keren ya bisa ya gitu. Itu pertama kali kenal pengisi suara kartun tuh, mungkin gua kenal maksudnya apa ya, pengisi suara itu awalnya dari si
oh ini serial ini yang pengisi Shinchan ternyata, karena dia pertama kali nunjukin di berita gitu. Gue, wih keren ya, bisa suaranya bisa berubah gitu gitu lah. Ini Shinchan kalau buat cerita, wah seru banget, koplak habis. Sekarang pun masih ada tapi gue nggak ngikutin lagi. Dan dulu nih, kalau dulu abang gue nih sampai bela-belain beli komiknya tuh, karena terkenal banget kan dari kartun ini. Abang gue beli komiknya tuh banyak banget itu, sampai sekarang nggak tahu tuh berapa berapa volume tuh komiknya. Si Chan ceritanya dari dia belum punya adik sampai sekarang udah punya Himawari kan. Kayak gitu, itu aja cerita, masih di TK tapi iya Shinchan lah. Oke, berikutnya nih Shinchan jam 8:30. Gue ingat kalau Shinchan. Pokoknya abis Doraemon Shinchan 8:30. Dan berikutnya yaitu ada Yes, Yes, Yes. Warisan cita-cita, Yes. takdir waktu, dan impian manusia Yes. merupakan hal yang tidak bisa dihentikan. Itu Pergi mencari sesuatu yang dicari. Dengan irama yang nantinya ditinggalkan, impian yang terkubur. Pergi mencari sesuatu yang dicari. Ya ampun. Nih, satu lagi keunikan kartun zaman dulu yaitu openingnya di dubbing dan gak maksa. Bagus banget, bagus banget. Bagus banget pengisi suaranya Luffy, pengisi suaranya Luffy itu pengisi suaranya Naruto ya kalau nggak salah. Jadi One Piece ini awalnya emang tayang di RCTI gitu, sampai sampai mana gue nonton di RCTI, kayaknya nggak, belum jauh sih, kayak masih di East Blue kalau nggak salah ya, sampai Dawn Creek soalnya kan, karena dia ditayangnya seminggu sekali ya gitu. Kayaknya baru sampai Sanji deh, apa sampai Arlong ya, gue lupa dah. Kayak gitu. Dan akhirnya ditayang ulang di Global TV, masih punya MNC juga sih, tapi ya ya ini di dubbing opening opera, maksudnya gimana ya, kalau lihat lu lihat lagi dah, itu semua yang gue tunjukin tadi itu opening Indonesia. Gimana menurut kalian, bagus kan opening Indonesia, tapi mah terkenang gitu, easy listening, wah pokoknya bagus banget ya. Kalau buat cerita One Piece mah gue ceritanya ya, semua fans One Piece ya bermula dari RCTI sih, mungkin anak-anak taunya, gue yakin bermula dari RCTI terus ngikutin, sempat hilang ya kan, sempat hilang dari RCTI terus tayang lagi di Global TV, gue rame lagi gitu. Kalau gue, pengalaman gue dengan One Piece ini ya di RCTI itu gue nggak, gue nonton tapi kayaknya nggak full ya, gue nontonnya antara ganti-ganti channel lagi. Gue nggak salah ada di Indosiar, balik lagi gue tuh balik dua channel itu aja, kadang nonton kadang enggak, atau kadang ketinggalan karena pergi ke rumah saudara gitu tiap minggu kan, biasa weekend. Nah makanya kadang-kadang suka ketinggalan gitu kalau ke rumah saudara gitu. Jam 9 biasanya tuh ke rumah kakek gua dulu. Atau nonton Indosiar, kalau nggak salah Indosiar Dragon Ball ya. Dragon Ball gue juga nggak nonton sih sebenarnya. Apa ya, pokoknya ada yang gue tonton di Indosiar itu kalau nggak salah. Pokoknya intinya itu deh, lebih lebih sering ya One Piece ini di cancel gara-gara tinju itu. Wah, musuh anak-anak tahun 2000-an. Kesel kalau udah ada tinju. Semua kartun berhenti di jam 9, stop, karena ini One Piece tayang jam 9. Itu musuh banget itu tinju zaman dulu. Nggak ada, pokoknya kalau udah tinju kesel banget. Ah, kesel, udah seminggu sekali ya kan ada tinju. Ya ampun, nunggu lagi seminggu. Ya gitu sih, itu kenapa gue sama One Piece. Dan gue mulai semenjak vakumnya One Piece itu, gue kebetulan ada di dekat rumah ada yang, ya dulu kan zaman VCD DVD bajakan, ada One Piece. Gue coba nonton lagi, tahu-tahu udah di Water Seven, yang gimana gue nggak ngerti itu sama sekali Water Seven ini apaan, tapi gue coba nonton aja, kok seru, kok masih seru, masih, walaupun itu udah bahasa Jepang ya, karena kan dulu gue terbiasa dengan bahasa Indonesia ya, tapi seru gitu. Gak, bahasa Inggris gue juga
bisa belajar bahasa Inggris kan, subtitlenya bahasa Inggris walaupun bahasa Jepang, dan belajar bahasa Jepang juga itu awal mula gue tertarik belajar bahasa Jepang dari nonton One Piece gitu kan awalnya. Dan dari situ ya itulah One Piece kenangan buat gue, waduh, part of my life lah kalau ngomongin One Piece. Oke, setelah ini sebenarnya masih banyak kartun-kartun lain. Dulu juga ada, gue nggak bisa bahas semua. Ini gue lupa tadi yang antara setengah tujuh setengah delapan, jam tujuh setengah delapan itu kayaknya ada kartun ini nih. Sekali lagi koreksi kalau gue salah ya. Pimen, pimen, pimen. Aku panggil dia pimen. Suaranya riang. Datanglah pimen ke dalam hatiku. Bersahabat dengan hati riang ke langit itu. Oke, P-Man, 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 P-Man ini gue lupa jam tayangnya berapa, eh, eh, jam berapa gitu. Tapi ini terkenal banget. Gue suka nonton ini P-Man karena ya itu ceritanya juga 11-12 kan sama Doraemon. Yang maksudnya apa? Sekali cerita habis gitu kan. Tapi ya itu kalau ini temanya superhero kan, dimana kita make topeng sama sayap jadi superhero bisa terbang ya kan. Ya namanya bocah waktu dulu kan, keren, bisa main ini kan, jadi pakai sayap-sayapan dulu kan. Itu kan dari salah satu itu dari P-Man gitu. Dulu nggak kenal, gue nggak bukan nggak kenal Superman, tahu Superman tapi nggak begitu kenal gitu kan, karena Superman movie kan, dan itu jarang tayang dulu. Sekalinya tayang ya paling setahun sekali gitu kan. Nah, makanya kayak gitu. P-Man itu superhero. Ya, itu aja sih. Banyak sih sebenarnya. Kalau mau dibahas satu-satu nggak ada habisnya. RCTI itu sampai jam 11 seingat gua. Itu ada Kamen Rider Kuga, nanti gua nggak tahu itu di tahun berapa, pokoknya ada gantiin salah satu kartun Kamen Rider Kuga, di mana itu merupakan apa ya? Kamen Rider yang dimana kita setuju, bagus, approve, keren, dimana ya pokoknya dari awal itu ada openingnya juga sangat-sangat melekat gitu. Terus ada Kapten Tsubasa yang dulu banget, yang jadul banget, Hyuganya masih jelek banget tapi keren tetap. Itu ada apa lagi, Kabutaku, gua nggak tahu itu jam berapa Kabutaku, tapi ada Kabutaku. Kalau buat yang kalian nggak tahu yang apa sih, dia robot-robot unyu-unyu gitu tapi bisa berubah jadi keren gitu kalau dibalik gitu. Terus apa lagi ya? Wah, RCTI mah banyak sebenarnya. Kobo-chan, Nippon, Ca, ada itu. Gue nggak tahu itu jam berapa itu. Wah, RCTI mah gudangnya kartun lah. Pokoknya nggak ada habisnya ngomongin RCTI. Ya itu sih pengalaman gue dengan RCTI, intinya mah. Waduh, the best lah pokoknya RCTI pada tahun 2000-an itu. Ya, gimana dengan pengalaman kalian guys pada saat nonton RCTI? Apakah sama dengan gua, atau justru ada pengalaman yang nggak bisa lu lupain, memorable banget, atau ada pengalaman pahit di hari Minggu? Ya, salah satunya kayak gua, pengalaman pahitnya itu tinju. Udah, tinju musuh semua anak tahun 2000-an. Udah itu aja pada hari Minggu. Benci banget gua kalau ada tinju. Nggak bisa ngapa-ngapain. Masalahnya udah tinju, wah udah di Indosiar nonton Dragon Ball, kayak yang gue bilang di video sebelumnya. Di Dragon Ball gue ngikutin kadang-kadang karena nggak terlalu ngikutin gitu, maksudnya nonton aja gitu, karena ya itu ceritanya udah ketinggalan jauh gue kalau nonton Dragon Ball, karena yang lama banget nggak habis-habis Dragon Ball Z. Ya itu aja dah. Aduh, nggak ada habis-habisnya gue kalau ngomongin RCTI. Gimana pengalaman kalian? Pokoknya komen aja di bawah. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like, share, and subscribe terus channel ini. Ya gue sekali lagi bikin ini video buat seru-seruan aja sih, buat kita mengenang lagi gitu bahwa betapa beruntungnya kita as a child who born in 90s, masih merasakan dimana ya kita masih merasakan konten yang emang harus kita dapatkan sebagai anak-anak gitu loh.
Itulah beruntung lah kita lah anak 90-an. Oke, pokoknya see you again in my next video. Bye bye.